Halo adik-adik, berjumpa kembali dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas salah satu materi di pelajaran kimia, yaitu sifat koligatif. Sifat koligatif itu diajarkan di kelas 12 kurikulum 2013. Sifat koligatif itu belajarnya ada 4 ya. Tekanan uap, titik didih, titik beku, satu lagi tekanan osmosis atau osmotik gitu ya. Pada kesempatan kali ini kita mau membahas 2 soal dari latihan 1.6. Buku Unggul Sudarmo, penulisnya Kimia 3, terbitan Erlangga, halaman 25. 2 soal ini mengenai tekanan uap dan titik beku larutan elektrolit. Oke, langsung saja kita baca nomor 1. Ke dalam 400 gram air dilarutkan 0,02 mol Na2SO4 pada suhu 20 derajat. Jika pada suhu tersebut tekanan uap air murni segitu, hitunglah tekanan uap larutan tersebut. Oke. Nah, jadi sifat koligatif itu begini. Kadang-kadang ya kita membaca soal, setelah selesai membaca soal, kita bingung mau lakukan apa, gitu ya. Nah, ini sebenarnya prinsipnya gini. Lihat saja pertanyaan di akhirnya. Nah, gini. Hitunglah tekanan uap larutan. Oh, itu tekanan uap itu rumusnya ada 2. P sama dengan PO dikali XP. Itu. Ini mula-mula, ini fraksi mol pelarut. Boleh juga cara kedua itu adalah ngitung delta P dulu. Jadi delta P sama dengan PO dikali XT. Lalu P-nya itu sama dengan PO dikurang delta P. Sampai di sini. Nah, kalau saya sih mendingan cara pertama ya. Kalau cara 2 hitungnya 2 kali ya, gitu ya. Oke. Kita mau cara pertama saja ya. Cara pertama ini ya. Oke. Nah, langsung gini. PO-nya ada nggak ya PO-nya? PO-nya ada. PO itu adalah tekanan uap air murni. Jadi yang belum dicampur-campur segala macam. Ini pelarutnya air, jadi murni nih. Oh, ini adalah PO-nya, gitu ya. Lalu XP itu adalah fraksi mol pelarut. Jadi fraksi mol pelarut itu gini. NP dibagi NP ditambah NT, gitu. Mol pelarut dibagi mol pelarut tambah mol telarut. Kalau XT terbalik ya, NT dibagi ini mah bawahnya sama. Jadi sebenarnya ini seperti perbandingan saja. Ya, seperti ngitung persen gitu, cuma dalam mol. N itu mol, ya. Nah, sekarang ada masalah. Ternyata si ilmuwannya itu Van Hoof menemukan kalau larutannya elektrolit, nah itu bukan cuma begini saja. Katanya di NT-nya itu harus ditambahin I. Nah, gitu. Ini harus dikali I nih. Nah, I-nya disebut faktor Van Hoof. Rumusnya apa ya? I itu 1 ditambah N-1 kali alfa. Nah, gitu ya. Nah, sekarang N-nya itu adalah banyak ion. Jadi, misalnya Na2SO4 ya. Na2SO4 itu kan bisa terurai ya. Jadi, Na plus ditambah SO4 2-. Tapi Na-nya ada 2. Oke, kasih 2. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini N-nya jadi 3. Na-nya 2, SO4-nya 1. Jadi 3. Bagaimana sampai sini? Bisa ya? Nah, sebenarnya nggak usah diuraikan juga bisa. Kalau kita tahu Na itu ada 2, SO4 itu 1 nama. Berarti jadi 3. Nah, N-nya 3. Bisa. Alfa itu apa? Alfa itu adalah derajat ionisasi. Nah, kalau nggak dikasih tahu, berarti alfanya dianggap 1 atau 100%. Kalau dikasih tahu, ya terpaksa kita masuk ke sini, gitu ya, hitung. Nah, kalau nggak dikasih tahu nih seperti soal ini, berarti dia tuh kuat, terionisasinya 100% atau 1. Nah, ini kalau diisi 1, ini nanti 1 ditambah N-1 kali 1. Jadinya I-nya sama dengan N, gitu. Ya, jadi untuk alfanya 100% atau 1, nah gitu ya. Nanti I-nya itu 1 ditambah N-1 kali 1. Sama aja 1 ditambah N-1.
berarti I-nya itu sama dengan N. Tapi hanya kalau kuat gitu ya, atau nggak dikasih tahu berarti dia kuat gitu, berarti dia terionisasi 100% gitu ya. Oke, nah sampai sini kita mau ke sana kan ya. Nah kita hitung dulu ya NP ya. NP itu apa? NP itu mol per larut. Kalau gitu gram per mr. Mol itu gram per mr ya. Pelarutnya itu berarti airnya. Airnya mana ya? Ini 400 gram dibagi mr-nya. Mr air itu H2O ya. H2O itu mr-nya ya 2 dikali H ditambah O. Kalau keseringan ya dia nggak kasih tahu ya. Kalau keseringan nih kita ingat H itu 1, O itu 16. Jadi ini 2 kali 16 18. Nah kalau keseringan juga ini H2O aku ingat 18. Berarti 400 dibagi 18. Kita sederhanakan ya. Kita bagi berapa? Bagi 2 aja ya. Berarti 200 per 9. Sampai sini mol itu ya. Nah sekarang NT-nya berapa? NT-nya dikasih tahu. Molnya 0,02. Kalau gitu kita isi ya. 200 per 9. Aduh, mol 9 ini di sebelah sana ya, salah. Dibagi 200 per 9 ditambah. Nah ini NT-nya 0,02. I-nya berarti di soal ini I-nya 3 ya. Karena nggak ngomong-ngomong alfanya, berarti dia kuat. Berarti I sama dengan N gitu ya. Oke. Ini sepertinya angkanya kurang bagus. Biasanya kalau angkanya kurang bagus kita pakai kalkulator. Nah ini tuh 6 per 100 ya. Ini 0,06 gitu ya. Iya, ini angkanya begini ya. Sebenarnya bisa sih yang di bawah samakan penyebut, atau atas bawah. Nih atas bawah ya. Atas bawah kali aja 900 gitu. Kenapa begitu ya? Supaya pecahannya hilang. Ini dikali jadi 9 nya kecoret, jadi tinggal 2 ya. 2 gapat 1 2 3 4 dibagi yang ini kali sama sini ya. Sama ya, 9 nya kecoret, 0 nya 2 gapat 1 2 3 4 ditambah ini 0 nya kecoret 2. 6 kali 9 54. Kalau gitu di atas jadi 20.000, di bawah jadi 20.054. Nah ini pencet kalkulator saja, teknologi, karena angkanya kurang bagus. 20.000 dibagi 20.054, 0,9973. 0,9973 kalau dibuatkan. Dapat XP nya ya. Nah sekarang kita mau masuk ke yang ini ya. Berarti P nya sama dengan PO dikali XP. PO nya 17,4, XP nya 0,9973. 17 kalau dibulatkan ya 17,35 mm Hg. Jangan lupa harus lebih kecil ya. Betul, lebih kecil ya. Ini 17,4, ini jadi 17,5 karena hafalannya penurunan tekanan uap. Oke, lanjut kita nomor 2. Oke, nomor 2 ya. Nomor 2 itu, nah kita baca dulu ya. Tentukan titik baku larutan 48 gram MgSO4 dalam begini-begini dianggap terionisasi sempurna. Oh ya, tadi sempurna ya 100%. Oke. Titik baku ya. Nah, ini juga kalau baca bingung kita tulis dulu saja. Titik baku itu sebenarnya TF. Nah, titik baku itu turun. Jadi kalau air itu membeku 0 derajat. Ini sekarang kalau air dicampur-campur segala macam ya, jadi nanti bakunya di bawah itu gitu ya. Jadi turun. Jadi kulkasnya mau membekukannya butuh energi ekstra. Jadi kira-kira idenya gitu ya. Jadi ini TFO. Nah, O-nya dinulisnya di atas ya, bebas, dikurang delta TF. TFO itu, TFO untuk air itu 0 derajat Celcius. Nah, delta TF
ngerjainnya pakai KF dikali molar gitu ya. Nah tapi ini kan MgSO4 elektrolit. Nah kata Bapak Van Hoof harus dikali I. Nah gitu ya. Oke, jadi kita idenya mau menghitung ini ya. Delta TF dulu, terus baru 0 dikurangi ya hasil hitungan kita. Oke, siap ya. Oke, kita lihat di sini. KF air ada ya, ada ya. 1,86. Sekarang, nah ini dia. Ini kalau mau dihitung kan KF-nya gini ya, 1,86. Molar apa rumusnya? Molar itu gram per mr, 1000 per P. Nah gitu ya. Sebentar, I nya kita hitung dulu ya. I itu 1 ditambah N-1 kali alfa. Cuma kan 100% ya, karena ionisasi sempurna 1 gitu ya. Berarti nanti I nya tadi itu ya, jadi sama dengan N. I nya jadi sama dengan N. Nah sekarang MgSO4 kalau dijabarkan terionisasi itu jadi gini kan, Mg2 plus SO4 2 min. Kenapa Mg nya 2 plus? Oh itu gara-gara Mg nya golongan 2A. Kalau SO4 memang namanya sulfat 2 minus gitu ya. Tapi sebenarnya saat ini asal kita tahu aja Mg sama SO4, oh dia copot jadi 2. Nah berarti R nya 2 gitu ya. Sebenarnya plus minusnya untuk soal ini tidak mempengaruhi gitu ya. Berarti I nya 2 juga. Setelah ini nanti dikali I, oh langsung saja ya, dikali 2 gitu ya. Oke, balik lagi ke sini. Jadi 1,86 gramnya. Gramnya MgSO4 ya, 48 dibagi mr nya, mr MgSO4. Oh harus dihitung dulu ya, dihitung di sini ya. mr MgSO4. Jadi ini sebenarnya dapat dari tabel ya. AL nya si Mg ditambah AL nya S ditambah 4 dikali AL nya si oksigen. Tapi sudah dikasih tahu ya. Oke. 24 ditambah 32 ditambah 4 dikali 16. 24 tambah 32 dulu deh. 56. Ini ditambahin 60 dikali 64. Oh, kalau gitu ini jadi 120. Oke, ditulis sini 120. Nah, 1000. Nah, ini P-nya P pelarut. Pelarutnya tapi dalam gram gitu ya. Kalau molar dalam gram. Kalau molar ya, lu pakai R itu dalam V. Di sini V dalam mililiter. Pelarutnya itu 100 ya, ini ya 100 gram. 100 kali 2. Oke, kita coret-coret. Ini aja nih, ada 3 nih nolnya, coret sama ini. Nah 48 kalau dibagi 12 itu 4. Nah lalu ini jadinya 1,86. Ini kan jadi 4 ya, kali 2 kali 8. Oke, 14,88 gitu ya. Nah berikutnya ini dimintanya apa? Titik bekunya ya. Jadi kembali ke yang sini ya. TF sama dengan TF 0 dikurang delta TF 0 dikurang 14,88. Kalau gitu titik bekunya jadi negatif 14,88 derajat Celcius. Bagaimana? Bisa ya? Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe, update pelajaran setiap harinya. Semoga berhasil semuanya.